Kalau umpama yang disalamin tidak mau jawab, Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Su'ila Abu Sa'id Al-Hiras. Abu Sa'id Al-Hiras ditanya, kaifat dukhul bis shalah? Kaifat dukhul bis shalah? Bagaimana caranya masuk di dalam sholat? Faqala huwa an taqbila alaihi ta'ala ka ikbalika alaihi yawmal qiyamah. Maka beliau menjawab, hendaknya kamu menghadap kepada Allah di waktu sholat itu seperti menghadapnya kamu kepada Allah di hari kiamat. Yaitu ketika hari yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu yaumala yanfa'u malu wala banun, hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi harta benda. Maksudnya harta benda itu tidak ada gunanya lagi. Harta benda itu berguna ketika di dunia ini. Ketika di dunia harta benda ini digunakan untuk perkara yang sesuai dengan ridha Allah, maka jadi simpanan di akhirat. Adapun kalau orang sudah sampai di akhirat, maka harta benda yang tertinggal di dunia tidak ada manfaatnya lagi. Di saat itulah orang-orang pada mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk hidup sebentar di dunia, kembali ke sana saya mau bersedekah. Maka kesempatan yang diminta oleh orang yang sudah meninggalkan dunia, minta kembali lagi ke dunia, itu tidak ada waktunya lagi. Maka kata Abu Sa'id Al-Hiras, kalau kamu sholat, maka hendaklah kamu sholat menghadap Allah seperti menghadapnya kamu nanti di hari kiamat, yaitu menghadap di mana sudah tidak ada harapan untuk beribadah lagi, yaitu ibadahnya hanya itulah merasa ibadah yang terakhir selepas sholat sudah dikubur. Jadi maksudnya kalau kita ini ibadah, merasakan ibadah itu ibadah yang terakhir, sebagaimana posisi kita itu sudah menghadap kepada Allah, sehingga dia bersungguh-sungguh, sehingga timbul sifat takut. Makanya ketika orang itu sholat, sebelum takbiratul ihram, sebelum iqamat sudah banyak istighfar, sudah sholat qobliyah, istighfar, nunggu iqamat, minta ampun sama Allah, disertai dengan syukur dan harap. Terima kasih ya Allah, di pagi hari ini
engkau dudukkan saya di barisan shaf ini menunggu sholat subuh. Maka jadikanlah ini kesempatan sebentar lagi saya bersama jemaah-jemaah di masjid ini akan menghadap kepada engkau dalam sholat. Jadikanlah sholat yang akan saya kerjakan sholat yang terbaik sepanjang hidup saya. Nah ini maksudnya kata Abu Sa'id Al-Khirras begitu, sehingga sholatnya nanti akan mendatangkan kekuatan, kehusuan, harapannya besar, sehingga ketika dia merasa menghadap kepada Allah sebagaimana menghadap dari kiamat, maka dia tidak berani main-main, tidak berani noleh sana noleh sini, gerak-gerakan yang tidak dianjurkan untuk bergerak dia tidak bergerak, timbul rasa takut. Nah, maka kalau sudah ada pikiran dan renungan seperti itu sebelum sholat, dia akan memulai sholat dengan takbiratul ihram. Di dalam hatinya melafazkan takbir itu, Allah Maha Besar, selain Allah itu kecil. Wala taqul Allahu Akbar illa wa fi qalbika akbar minhu. Wala taqul Allahu Akbar, jangan kamu melafazkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram illa wa fi qalbika akbar minhu, melainkan di hati kamu yang besar hanya Allah, tidak ada yang dibesarkan selain Allah. Allahu Akbar. Jadi melafazkan Allah Maha Besar, ada para ulama isyarat ketika angkat tangan Allah maka membuang kebesaran makhluk ke belakang, lalu hanya Allah lah yang dibesarkan. Allahu Akbar, selain Allah kecil. Wala taqul wajjahtu wajhiya, jangan kamu melafazkan wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, illa wa qalbuka mutawajjihun bi kullihi ilaihi ta'ala wa mu'ridun an ghairihi, melainkan hatimu dan seluruh bagian-bagian tubuhmu semuanya adalah mutawajjihun, betul-betul menghadap ilaihi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa mu'ridun an ghairihi, dan berpaling dari menghadap kepada selain Allah. Maknanya yang diingat hanya Allah, tidak diingat kepada selain Allah. Menghadap betul kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku, lilladzi, kepada Allah, fatarus samawati, yang menciptakan langit, wal ardi, dan bumi, hanifa, hatiku ya Allah betul-betul condong menghadap kepadamu, muslimah, hatiku betul-betul pasrah kepadamu. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang-orang yang musyrik. Wa ana minal muslimin, saya orang yang Islam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslimah. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang yang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku dan ibadahku dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya aku persembahkan hanya untukmu saja ya Allah. Gitu hatinya, sehingga tidak ingat melainkan hanya ingatnya kepada Allah.
Wala taqul alhamdulillah, kamu tidak mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin illa wa qalbuka qafihun bi syukri ni'matihi alaika farahun bihi, melainkan hatimu dipenuhi dengan syukur kepada Allah, bergembira kepada Allah, digunakan untuk sholat, diberi nikmat sholat. Dan ketika kita melafazkan Al-Fatihah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita dipenuhi dengan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah Tuhan semesta alam. Bayangkan seluruh nikmat ujung rambut sampai ujung kaki. Syukur wa farahun bihi, dan bergembira atas nikmat-nikmat yang diberikan itu. Nikmat ibadah, nikmat sholat, nikmat sujud, nikmat ruku, nikmat i'tidal, nikmat Masya Allah. Sehingga seorang sahabat membayangkan nikmat sholat itu, lau annani anna sholatan maqbulatan indallahi fahadiya afrahu min mil'al ardh zahaba. Andaikan satu saja nikmat sholat yang saya kerjakan ini diterima oleh Allah, afrahu min mil'al ardh zahaba, saya sangat, afrah itu bukan farah, farihah, farihah itu senang, tapi afrah sangat-sangat senang, il-taqdil sangat-sangat senang, atau fi'il mudhari afrahu, aku betul-betul senang, min mil'al ardh zahaba, melebihi senangnya orang dikasih nikmat emas sepenuh bumi. Sebagaimana orang itu senang dapat duit banyak, bisa sholat sunnah itu harus lebih senang dibanding itu. Kenapa? Karena nikmat ibadah itu nikmat yang kekal. Kalau nikmat-nikmat senangnya dunia itu ya tidak kekal, hanya dinikmati di dunia ini kalau tidak jadi amal. Tapi kalau jadi amal, maka ia menjadi kekal pula. Maka kita ini berusaha bagaimana usaha-usaha yang kelihatannya dunia jadi amal, apalagi usaha-usaha amal akhirnya. Caranya dengan apa? Caranya selalu mengkondisikan hati menghadap kepada Allah lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah, sunnah Rasulullah, sehingga aktivitas-aktivitas yang kelihatan dunia kalau sudah diniatkan karena Allah, semuanya jadi amal. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya summa yaziru min a'malil akhirati bi husnin niyyah. Kam min amal, banyak sekali amal perbuatan yang dikerjakan oleh orang hidup, yatasawwaru bi surati a'malid dunya, yang mana amal perbuatan itu bentuknya adalah amal-amal dunia. Seperti ke pasar, kelihatan amal dunia. Seperti ke kebun, seperti ke sawah, seperti ngojek, jualan, kelihatan amalan dunia. Summa yatsiru min amalil akhirah, kemudian seluruh amalan itu menjadi amal yang bermanfaat di akhirat. Bihusnin niyyah, disebabkan niatnya karena Allah, niatnya baik, niatnya menjalankan perintah Allah. Ya Allah, Engkau jadikan saya pedagang, maka saya ini akan menjadi pedagang yang jujur. Sebagaimana dulu Nabi berdagang, maka saya akan berdagang juga. Dan ini juga perintahmu untuk supaya saya bertebar di muka bumi mencari rizkimu dengan cara saya berdagang. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi
kalau sudah selesai sholat menyebarkan di bumi, wabtaghu min fadlillah, lalu cari rezeki Allah. Nah, itu bayangkan perintah-perintah Allah itu. Maka ya Allah, saya sudah selesai sholat subuh, saya selesai sholat isyraq. Ya Allah, dimulai dengan sholat, apa saja mulai dengan sholat. Kalau tidak sholat fardu, sholat sunnah. Sholat sunnah, kita mau apa saja, sholat hajat. Kalau tidak ada sholat khususnya, maka sholat hajat. Apa saja yang dimulai dengan selepas sholat jadi barokah. Maka rezeki kok dicari, lalu mencari rezeki sampai tidak sholat, pasti rezekinya tidak akan barokah. Rezeki yang barokah itu dalam surat Jumat sudah dijelaskan. Fa'idza qudiyatis sholatu. Di sini secara makna menunjukkan sholat itu sholat Jumat. Tapi kata para ulama, sholat di sini kalau udah selesai sholat, wabtaghu min fadlillah, kalian semua cari rezeki Allah. Wadhkurullaha katsira, di dalam mencari rezeki Allah, hendaklah selalu zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Hatimu selalu ingat Allah, niatnya hanya karena Allah, sehingga merasa dilihat Allah, sehingga enggak berani kalau nipu, kalau bohong, kalau apa yang gampang enggak berani. Maka jadi pedagang yang baik, jadi petani yang baik, jadi tukang ojek pun tukang ojek yang baik. Tukang ojek yang baik itu gimana? Sebelum bawa orang yang akan dibonceng sudah ditentukan harganya. Pak, ongkosnya 10.000 ya, hancur. Gitu, jangan terus ditanya Pak berapa? Masih naiklah. Dibawa naik, giliran turun berapa Pak? 50.000. Gimana enggak dibayar sudah nyampe di tempat? Itu enggak boleh begitu. Jadi sebelum naik sudah ditentukan harganya. Pak, berapa kepancur? Kepancur 10.000. Kalau dia tak tanya, Pak, kepancur 10.000 ya? Ya, jangan terus Pak ojek. Ya, ayo naik. Berapa Pak? Nanti ada di sana. Tidak dijelasin. Tiba-tiba pas turun mahal. Itu namanya jujur. At-tajiru syudu, pedagang yang jujur, yusyaru yaumal qiyamati, pada hari kiamat akan dikumpulkan dia bersama para nabi, siddiqin, syuhada. Jadi itu melafazkan alhamdulillah, hatinya dipenuhi dengan syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan Allah kepadanya, disertai farahun bihi, bergembira dengan nikmat-nikmat yang diberikan berupa ibadah sholat itu. Maka bergembira atas nikmat yang diberikan Allah berupa amal kebaikan itu perintah Allah. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Fabidzalika, maka dengan nikmat Allah itu, nikmat Allah berupa apa? Di sini nikmat lahirnya Nabi Muhammad, nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad, nikmat bisa menjalankan perintah Allah, nikmat bisa sholat, nikmat bisa bangun malam tahajud, nikmat bisa duduk di majelis ilmu di subuh. Ini nikmat ini. Man shalla sholatan ma'al jama'ati wa jalasa fi halaqatil ilmi, siapa sholat berjamaah selepas sholat duduk di majelis ilmu, yu'tolahu sittatu asya, dia diberi 6 perkara. Maka bayangin lagi, di sholat, bisa duduk di majelis ilmu, di halaqah ilmu, di lingkaran majelis ilmu, diberi 6 perkara. Berkah rezekinya, selamat siksa kubur, menerima catatan amal melalui tangan kanan,
melintasi sirat secepat kilat, dikumpulkan bersama para nabi. Kemudian yang keenam, banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatil hamra lahu arba'una baban, dibangunkan satu rumah di surga dari yakut permata merah, punya pintu 40. Nah, kita renungi sehingga kita, kenapa kita bisa bergembira? Karena tahu nilainya, fadilahnya, keutamaan. Kalau nggak tahu fadilahnya, nggak bergembira, nggak senang. Maka baliyafrahu, hendaklah kamu bergembira, bisa sholat, bisa ibadah, bisa zikir. Uang, nikmat bisa sholat itu khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa-apa yang dikumpulkan oleh orang itu berupa benda-benda. Itu sholat itu lebih berharga daripada emas dan berlian. Cuman bagi orang yang ya nggak ngerti dengan nilainya gimana, jangan intan berlian, satu tandan sawit katanya lebih nikmat dibanding sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu kan tidak dapat duit, tapi kalau terus kayak gini dapat duit gitu ya. Yang terbayang nikmat itu duit merah, hijau, merah, hijau, ini mata duit. Jadi kalau orang iman itu enggak begitu. Yang terbayang itu adalah nikmat-nikmat Allah. Walaupun dia dodo sawit panen kebunnya tidak melalaikan dirinya daripada Allah, sehingga yang terbayang itu ini perintah Allah. Maka jangan perintah Allah melalaikan perintah Allah yang lain. Ini memang panen sawit ini perintah Allah untuk cari rezeki, tapi jangan sampai lupa zuhur, lupa asar. Memang dari sawit karet ini perintah Allah, cari rezeki perintah Allah, mencari nafkah. Jangan sampai perintah Allah melalaikan perintah Allah yang lain. Berangkat ke kebun jam 3 pakai obor di jidat, pakai sepatu bot di kaki. Jam 3 sudah berangkat ke kebun, pengen beres karet, akhirnya nggak sholat subuh. Ini keliru banyak. Maka di sini disebutkan la taqul alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin illa wa qalbuka tafihun bi syukri ni'matihi 'alaika ay bi ni'matillahi 'alaika faradun bihi, melainkan hatimu dipenuhi dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan Allah kepadamu. Kamu bergembira dengan nikmat itu, farahun bihi, senang bergembira. Dan inilah nikmat yang kekal. Jadi bergembira, ditolong oleh Allah untuk menjadi orang baik. Gembira, alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Segala puji milikmu, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada saya, nikmat iman, nikmat Islam. Jadi hati kita itu isinya adalah bagaimana hati itu selalu diisi dengan sifat-sifat yang Allah ridho. Syukur terhadap nikmat, sabar, qanaah, ridho. Wala taqul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kamu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah,
kepadamu kami minta pertolongan. Illa wa anta mustash'irun du'faka wa ajzaka, melainkan kamu betul-betul merasakan du'faka wa ajzaka, lemahmu dan ketidakmampuanmu di hadapan Allah, merasa lemah, tidak punya apa-apa. Maka kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, yang tidak punya kekuatan apa-apa ya Allah, datang kepadamu, ingin menyembah hanya kepadamu, ingin minta tolong hanya kepadamu. Maka terimalah penghambaanku kepadamu, terimalah doaku, saya minta tolonglah. Bayangin lagi bahwa itu adalah satu bentuk menjalankan perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya banyak masalah ya Allah, Allah sholat aja. Begitu caranya. Maka Allah itu tempat kembali kita. Fabirru ilallah, larilah kepada Allah. Ada apa-apa, sholat. Maka disebutkan dalam riwayat, idza hazabahu amr, bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi perkara-perkara genting, perkara-perkara yang terasa berat, tak mampu mengerjakannya, fazri'a ila shalah, beliau langsung cepat-cepat sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada hanya menyembah, kepada hanya minta tolong. Dalam hidup ini saya bisa selamat, kalau kau tolong maka tolong saya. Begitu artinya. Kepadamu hanya menyembah ya Allah, bersihkan hati saya, jangan sampai ada niat bukan karenamu, hanya karenamu ya Allah. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu namanya ma'rifat. Orang kenal kepada Allah itu, orang yang kenal kepada Allah itu, orang yang takut kepada Allah itu semakin dekat kepada Allah. Kalau orang takut dengan makhluk, lari. Takut dengan macan, lari. Takut dengan singa, lari. Takut dengan ular, lari. Takut dengan Allah, malah mendekat. Maka orang yang mendekat kepada Allah namanya hamba. Kalau orang itu betul-betul jadi hamba, maka dunia diomong oleh Allah, diperintah oleh Allah. Ya dunia ikhdimi man khadamaki, layani wahai dunia orang yang melayani kamu. Maka dilayani oleh dunia, maksudnya itu dunia itu tumbuh, dunia itu menjadi perkara yang bermanfaat selama dia berada di dunia, tidak disesatkan oleh dunia. Tapi kalau disesatkan oleh dunia, berarti dia tidak nyembah Allah, maka perbudak orang yang melayanimu wahai dunia. Perbudak orang yang melayanimu, hanya diperbudak oleh dunianya sehingga merasa terikat, sehingga dalam pikirannya kalau sholat menjalankan perintah gak ada waktu, gak kuat. Tapi giliran ngangkat buas, ngangkat pasir, ngangkat semen kuat. Tidak usah ada beban, tinggal ngangkat tangan, tidak kuat. Maka kekuatan itu dari Allah. Maka ketika disuruh oleh muadzin, hayya 'alas shalah, mari sholat, maka jawabannya cuma la haula wala quwwata illa billah.
Saya betul-betul gak mampu ya Allah untuk memenuhi panggilan melalui muazzin mengajar sholat ini, melainkan bila Engkau beri saya kekuatan. Akhirnya berangkat ke masjid itu bukan merasa dia belum bisa berangkat, tapi diberangkatkan oleh Allah. Sehingga hatinya berbunga-bunga, merasa ditolong oleh Allah. Terima kasih Allah, Engkau gerakkan saya pagi ini bisa ke masjid sholat subuh bersama. Sehingga syukur dipenuhi dengan syukur. Fa'innahu laisa ilaika wa la ila ghairika minal amri syai'. Sesungguhnya tidak ada bisa kembali kepadamu, wala ila ghairika, dan tak pantas kembali kepada selainmu, minal amri syai', untuk menyelesaikan segala macam urusan ini. Tidak ada jalan yang melainkan hanya kepada Engkau. Tak layak kalau kepada selainmu ya Allah. Nah itu sesungguhnya segala urusan dunia ini yang ada pada saya ya Allah, penyelesaiannya kalau kembali kepadamu ya Allah. Tak layak kalau kembali kepada selainmu ya Allah. Fa innahu laisa ilaika wa la ila ghairika minal amri syai'. Sesungguhnya tidak ada jalan hanya kepada Engkau saja untuk selesainya segala urusan. Gak pantas untuk menyelesaikan urusan kok kepada selainmu. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, ketika itu Nabi berangkat dari Mekah menuju Taif. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya harapan besar dengan orang-orang Taif, untuk supaya orang-orang Taif beriman kepada Nabi. Maka baginda Nabi berangkat daripada Mekah menuju Taif. Ternyata orang Taif tidak menyambut dengan sambutan yang baik, justru mengusir Nabi, sehingga Nabi pergi meninggalkan mereka. Bukan sekedar diusir dengan kata-kata, tapi dilempari dengan batu, sehingga baju Nabi yang putih menjadi merah berumur damai. Akhirnya Nabi kemudian setelah merasa aman dari gangguan orang-orang Taif, beliau mampir di bawah pohon bersama Zaid bin Harithah yang menemani. Maka kemudian datanglah malaikat-malaikat penjaga gunung. Malaikat mengatakan, wahai Muhammad, saya diperintah oleh Allah untuk ikut maumu. Kalau engkau mau, saya akan benturkan kedua bukit ini, sehingga orang-orang yang ada di lembah Taif ini tertimbun dengan gunung ini, mati semua. Maka Nabi SAW mengatakan, inni ashku dhuffa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali lakal mutaba hatta tarqa. Ya Allah, saya hanya mengadu kepadamu ya Allah, tak layak mengadu kepada selainmu ya Allah. Ini malaikat-malaikatmu datang menawarkan bantuanmu ya Allah, untuk membenturkan kedua bukit Taif ini ya Allah, sehingga orang yang ada di lembah Taif ini pada mati semua ya Allah. Tidak ya Allah, saya nggak pengen itu ya Allah. Umpama sekarang orang Taif tidak mau beriman kepada saya berharap nanti anak cucunya ya Allah, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Dalam perkara ini semua yang sekarang menimpa saya punya harapan orang Taif beriman, tapi mereka justru menyakiti saya. Yang penting engkau tidak mengarah kepada illam yakun bika alayya ghadab,
yang penting kau tidak murka kepadaku ya Allah. La ubali, saya nggak peduli. Nah itu. Jadi prinsipnya orang kalau itu sudah karena Allah dicaci, disanjung, tidak masalah. Yang penting kamu dibenci karena apa? Kalau dibenci karena ngajak kebaikan, la ubali. Tidak usah peduli, Allah Maha. Itulah prinsip Nabi mengajarkan kita menyelesaikan masalah hanya harapan Allah. Kalau orang itu punya harapannya Allah, harapannya itu akan berdoa. Sehingga lalu kemudian Rasulullah SAW di bawah pohon itu membacakan ayat-ayat Allah bersama Zaid bin Harithah tadi. Kemudian Allah kirim pasukan jin beriman kepada Nabi. Ini diceritakan dalam Al-Quran khusus tentang jin yang beriman kepada Nabi. Ini surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Ini kata jin, inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami para jin mendengarkan Quran yang ajib. Akhirnya jin-jin itu beriman kepada Nabi. Jadi kalau orang itu ngajak manusia untuk taat sama Allah, manusianya nggak mau, yang ini pasti ada yang mau. Tidak di kalangan manusia, kalangan jin. Sehingga dalam bab salam, sunnah kita mengucapkan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian maka orang yang disalamin menjawab Waalaikumsalam. Kalau umpama yang disalamin tidak mau menjawab Assalamualaikum, diam baik. Assalamualaikum, diam baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjawab salahnya. Jadi ini maknanya apa? Kebaikan itu selalu disampaikan. Mengenai orang mau menerima, mau mendengar, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah menyampaikan. Disitulah Nabi mengatakan, ma'ana illa muballigh. Tidaklah saya melainkan hanya menyampaikan. Beliau wani walau ayat, sampaikan yang dariku walau satu, menyampaikan atau menyampaikan apa yang dari Nabi. Ini suatu perkara yang mendatangkan mulut kita jadi barokah karena dilewati kalam-kalam yang dulu Nabi pernah ngomong. Maka mulut kita harus bisa menyampaikan apa yang dari Nabi. Telinga harus bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, sabda-sabdanya Rasulullah. Mata kita pun juga harus bisa memandang pandangan yang baik. Telinga, hati, dan semua. Wa kadzalika fi jami'il adhkari wal a'mali. Begitu juga sebagaimana perasaanmu di dalam sholat, perasaanmu harus ada juga di jami'il adhkari, dalam segala bentuk pikir-pikir wal amal dan perbuatan-perbuatan. Perasaan apa? Hati dipenuhi dengan rasa syukur, penuh harap, hati selalu menghadap kepada Allah, maknanya hanya karena Allah dalam setiap apa yang kita buat. Kalau kita seperti itu, yang dihitung zikir bukan hanya mulutnya, tetapi seluruh akan berpikir kepada Allah, bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayat wa
idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, bertambah tawakalnya. Ketika orang itu banyak ingat Allah, imannya meningkat, sifat-sifat dalam akan timbul, sifat syukur, sifat sabar, sifat tawadhu, qanaah, ridho, tawakal. Akhirnya jadi hamba. Ada yang mau tanya? Boleh. Jadi Bapak mengerjakan sholat tapi tidak hasilnya itu tidak halal atau tidak berkah. Jadi kalau seandainya saya tidak mengerjakan sholat, apakah hasil yang didapatkan itu dimakan oleh anak dan istri? Tetap juga tidak halal, Jadi ada dua, supaya barokah jangan sampai pekerjaannya meninggalkan perintah. Kalau sampai ada pekerjaan meninggalkan perintah, maka nanti pekerjaannya dicabut barokah. Kemudian yang kedua, di dalam mengerjakan harus sesuai dengan syariat. Jadi yang diambil tadi, rezeki tadi harus halal, sesuai dengan syariat. Menjual, mengambil benda-benda itu caranya harus halal. Jadi kalau ada dua perkara ini, pekerjaannya tidak meninggalkan perintah, pekerjaannya sesuai dengan syariat. Kalau sampai pekerjaannya meninggalkan perintah atau tidak meninggalkan perintah tetapi tidak sesuai dengan syariat, ya, atau sesuai dengan syariat sudah halal, caranya benar, tapi tidak sholat, ini pun juga menghilangkan barokah. Jadi dua, pekerjaannya tidak boleh meninggalkan perintah, dan ini disanjung oleh Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Rijalun, ada orang-orang di zaman baginda Nabi, yaitu sahabat-sahabat Nabi, rijal. La tulhihim tijaratun, perdagangan mereka tidak melalaikan mereka. An dzikrillah, dari zikir kepada Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, bayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubul absar, karena mereka pasti berdoa. Jadi itulah masyarakat sahabat itu, mereka adalah kesibukannya tidak melalaikan perintah Allah. Jadi sudah diberi contoh hidup. Maka kalau ada pekerjaan apa saja kok sampai nggak sholat, pasti nggak barokah. Jadi dua, pekerjaannya jangan sampai meninggalkan perintah, pekerjaannya harus sesuai dengan syariat, baru barokah. Kalau tidak ada dua ini, dicabut. Ya, maka di dalam kehidupan ini kan hablum minallah, yaitu dengan sholat, hablum minannas, yaitu dengan menjalankan syariat itu. Penjual dan pedagang sesuai dengan aturan, maka diatur, ada pasalnya, pembahasannya. Babul buyu, bab muamalah, jual beli, sifat pinjam, koren, akad kiron, bagi hasil, itu ada pembahasannya semua. Itu muamalah. Ada muasyarah. Muasyarah itu hubungan kita dengan sesama makhluk di dalam menjalani akhlakul karimah. Muasyarah kita dengan istri kita dengan suami kita, muasyarah dengan keluarga anak, muasyarah dengan tetangga. Jangan sampai kita menyakiti tetangga, maka
Bahkan muasyarah kita dengan kucing, hewan pun harus dijaga jangan sampai menyakiti. Maka Allah bercerita melalui lisan baginda Nabi dalam hadis yang sahih tentang seorang perempuan, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin, telah masuk ke dalam neraka seorang perempuan ahli ibadah gara-gara seekor kucing. Ya, kucing dikurung sampai mati dalam kurungannya. Dia perempuan punya amalan baik, hubungannya baik dengan Allah, malam sholat, siang puasa, tapi nggak baik hubungannya dengan kucing. Ini muasyarah namanya. Maka imaniyat, iman kita, ubudiyat, ibadah kita, muamalat itu transaksi kita, muasyarah, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah secara umum, baik manusianya maupun hewannya. Sehingga diperintah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangilah makhluk Allah di bumi, makhluk Allah di langit akan sayang. Siapa? Malaikat-malaikat diperintah oleh Allah. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, kemudian terakhir akhlak. Di akhlaknya baginda Nabi, itulah akhlaknya. Jadi dua, Pak. Kalau hilang salah satu dari dua ini, tidak barokah. Yang pertama, harus pekerjaannya tidak melalaikan sholat. Kalau ada pekerjaan apa saja, kok sampai nggak sholat, hasilnya nggak barokah. Yakin. Kalau kita mau barokah, jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau sampai nggak sholat, gak barokah. Walaupun banyak, gak cukup barokah. Gak barokah itu walaupun banyak, gak cukup. Apalagi sedikit, tambah gak cukup. Tapi kalau barokah, sedikit cukup. Apalagi banyak, bukan sekedar cukup, tetangganya tercukupi dengan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Jadi kalau banyak, bukan sekedar cukup untuk hidupnya, tapi bisa memikirkan tetangganya, sehingga tetangganya yang miskin kekurangan tercukupi dengan rezeki yang diberikan Allah, barokah. Kemudian yang kedua, pekerjaannya harus sesuai syariat. Syariat itu apa? Aturan Allah yang mengatur. Kalau menurut Allah boleh, kerjakan. Enggak, jangan. Insyaallah. Bagus. Ada lagi? Seorang itu mendapatkan harta dari yang haram, kemudian dia dapat hidayah, taubat, hijrah, dan hartanya itu disedekahkan, boleh nggak? Jadi kalau tidak boleh disedekahkan, mau diapakan harta itu? Ya, jadi harta yang didapat di zaman jahiliyah, kemudian taubat, maka hartanya itu menjadi pembersihannya dengan memperbanyak sedekah. Pembersihannya dengan memperbanyak sedekah. Kalau dia sudah banyak sedekah, maka harta-harta yang dihasilkan dari cara-cara yang tak betul sebelumnya, ini akan dibersihkan dengan cara sedekah. Banyak sedekah. Kemudian jangan diulangi lagi setelah taubat tadi, jangan diulangi. Dan hartanya siapa kan dimakan kan nggak boleh? Dimakan boleh, kenapa tidak boleh? Orang dulu nggak tahu. Tinggal sekarang diperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Jangan buat lagi yang lalu. Perbanyak sedekah. Kalau karena tidak tahu atau karena ya merasa bahwa perkara yang lalu yang sudah berlalu, maka sekarang mau taubat, maka yang berlalu dibersihkan dengan cara yang baik. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atbi'is sayyi'ah al hasanata tamhuha. Habis yang buruk-buruk, untuk membersihkannya perbanyak buat yang baik. Dengan harapan Allah ampuni kita.
Jangan ulangi masa lalu, tutupi dengan banyak amal baik, semampunya yang bisa kerjakan. Taubat total. Allah Maha tahu. Karena proses kehidupan manusia itu tidaklah dari bayi langsung baik, banyak macam-macam. Di antara mereka ada Sayyidina Umar bin Khattab, baru beriman setelah tua, banyak merugikan umat Islam sebelumnya, tapi kemudian setelah masuk Islam maka menjadi pembela Islam, yang meninggalkan keburukan-keburukan yang besar. Kalau pernah riba, minjem di bank, jangan lagi. Yang sudah ada sudah. Ini nanti banyak sedekah, banyak. Saya ini harus banyak sedekah. Kamu yang Maha tahu, kita yang Maha tahu, pelaku yang Maha tahu. Dengan kondisi keadaan dirinya, hartanya, maka diperbanyak sedekah. Dimulai dari itu orang-orang yang tidak mampu, sehingga manfaat hartanya jadi. Ada seorang kafir namanya Bahram Al-Majusi. Bahram Al-Majusi. Si Bahram ini penyembah. Hidupnya 90 tahun dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih pintu taubat sebab sedekah kepada perempuan miskin. Sehingga jadi taubat. Maka kalau ada orang itu punya muamalat yang tidak baik sebelumnya, tiba-tiba taubat, ini ada amalan yang diterima oleh Allah, sehingga nyebab kedatangnya rahmat Allah, sehingga dia taubat. Intinya kalau kita yakin hartanya banyak nggak bersih, maka pembersihannya dengan banyak sedekah. Dari yang ada, bukan ngambil seperti cara yang lama, tetap yang ada. Diniatkan untuk membersihkan. Tidak boleh dibuang ke sumur, duitnya dibuang ke sumur, jangan. Ini haram semua, ini buang ke sumur, jangan. Kasihkan sama fakir miskin, sedekah. Kalau tahu yang haram terlalu banyak, ya sedekahnya yang banyak. Sehingga diyakini bersih, sampai dirinya yakin sudah bersih. Antara dia dan Allah aja yang tahu. Tapi jangan usah diceritakan kepada orang, ini saya, ini duit saya, ini yang ini haram semua, ini kita harus kasih. Tidak boleh begitu menceritakan keburukan pribadi kepada orang lain. Kamu taubat, Allah yang Maha tahu, istighfar. Yang dikasihkan ke orang nggak usah disebut-sebut, ini saya hasil mencuri sapi saya ini kasihkan sama kamu. Tidak boleh begitu, nggak usah diceritakan. Gimana, paham ya? Atbi'i sayyi'atal hasanah. Ada lagi? Cukup insyaallah. Semoga pembicaraan di pagi hari ini jadi pembicaraan yang barokah bagi kita. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma wa qina fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Ahyina hayatan madidatan mubarakatan tawilatan fi salihatil a'mal muddata hayatina hatta mamat liqa'ana ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah.